Nah, mencari pasangan hidup adalah seni kehidupan yang tinggi antara Tuhan yang menyediakan dan kita yang mengusahakan. Jadi saya percaya Tuhan sudah menyediakannya. Nah, yang terpenting jangan salah pilih, memilih pasangan hidup. Karena kalau kita memilih pasangan salah dalam memilih pasangan hidup, saya sama istri saya udah banyak konseling banyak couple. Kalau kita salah, kita akan menikmati neraka di bumi. Kita akan menikmati neraka sebelum waktunya. Bahkan kalau dia ngomong gini, kalau kamu salah milih pasangan hidup, katanya kayak kamu ngemut silet seumur hidup. Jangan dicobain di rumah, ini hanya ilustrasi, oke? Jangan cobain, bener gak cobain? Jangan. Jadi kita perlu dengan tahu dengan siapa kita membangun sebuah hubungan. Nah, hari ini ada yang ngomong gini, zaman gini Pastor Victor, jenis kelamin gak masalah, yang penting kasih sayang. Bahasa ngomong, Tuhan menciptakan pria dan wanita untuk masuk dalam pernikahan. Jadi Tuhan gak menciptakan setengah pria dan setengah wanita. Tuhan gak menciptakan yang setengah matang, yang pria dan wanita. Boleh makan telur setengah matang, cuman dalam memilih pasangan hidup jangan yang setengah-setengah, cari yang total. Nah, Pastor Victor, jangan ngomong kejauhan lah, jangan kan ngomong pernikahan. Saya pacar pun belum punya, belum ada orang yang lewat depan saya. Jangankan orang, anjing pun gak pernah lewat mau depan saya. But why beberapa sulit menemukan pacar. Nah, saya temukan ada beberapa alasan. Yang pertama, terlalu idealis. Oh, Pastor Victor, saya mau cari wanita yang tinggi semampai. Terus dia kalau jalan rambutnya selalu tergerai-gerai, ketiup angin. Terus kalau kentut bau kayak parfum. Terus dia selalu senyum setiap saat. Hati-hati, kalau ngelihat cewek senyum terus, mungkin dia gila. Ya, jadi jangan buat standar yang sangat tinggi sampai hanya monyet yang bisa menggapainya. No, saya selalu pesankan 3 hal. Mendoakannya, mengusahakannya, yang ketiga ngaca lu pada. Oke, harus ngaca. Tapi yang ketiga adalah yang kedua terlalu minder. Orang minder selalu menghakimi bahkan menyalahkan dirinya. Pastor, saya jelek, saya si buruk rupa, udah jelek, miskin, hitam, hidup pula. Kayaknya saya nggak mungkin dapat punya pacar. Biasanya itu gini, orang-orang yang minder, kerasa dulu minder ya. Orang yang minder itu waktu penyembahan dia tuh nggak tutup mata. Dia selalu ngelihat ke cewek yang dia suka, dia ngeliatin. Pas kan kalau cewek lagi penyembahan kan kelihatan nggak sih, kerasa ya, ada yang ngelihat kan. Begitu ngelihat ya gini lagi. Nah, itu saya dulu banget. Saya sangat-sangat minder. Tapi buat yang minder-minder yang kayak saya mau ngomong gini. Pernah nggak kita ke mall? Maaf ya, ini agak fisik. Pernah nggak kita lihat ke mall? Ceweknya cantik banget, cowoknya ampun dah. Pernah nggak? Pernah kan? Atau juga hal yang sama, cowoknya keren banget, ceweknya ampun dah. Artinya yang kau sadar tampangmu biasa, ada pengharapan. Ya, tapi yang ketiga adalah terlalu pasrah. Hanya berharap Tuhan mengirimkan pasangannya. No, pasangan hidup itu bukan kayak kado yang dikirim tiba-tiba, surprise, I'm coming, gak gitu. Kita perlu mengusahakannya. Bagaimana pasti kita mengusahakannya? Mulai dengan mengusahakan membangun hidup kita. Engkau perlu tahu siapa dirimu di hadapan Tuhan. Engkau perlu mengusahakan dengan membangun karakter.
Engkau perlu mengusahakan dengan apa? Enggak mementingkan diri sendiri, engkau mulai belajar penguasaan diri. Mari kita mengusahakan secara spiritual. Engkau perlu kuat banget. Secara karakter, engkau perlu kuat banget. Secara penampilan, apa ya? Gak perlu harus yang cakep atau gimana, even itu perlu. Buat yang cowok, ini penting. Kalau perempuan sangat penting dengan bau badan. Kalau engkau tahu, engkau ngangkat sedikit, nyamuk mati, tikus muntah-muntah, mungkin harus saatnya ganti pakai minyak wangi. Dulu waktu saya deketin istri saya itu dulu jarang mandi. Saya tuh mandi kadang seminggu sekali, 3 hari sekali. Karena saya gak suka mandi. Nah, zaman saya dulu itu lagi ada tren. Makin gak mandi, makin culture. Makin gak mandi, makin gaya. Jadi zaman saya dulu itu, celana jeans saya tuh kaku. Gak pernah diganti. Makin beler, makin keren. Wah, ini saya deketin Lydia yang sekarang jadi istri saya. Waktu saya deketin dia ngomong gini, sayang. Itu belum sayang. Belum begini masih Kak Victor. Jarak 10 meter. Saya udah tahu kamu datang. Wow! Apakah hadirat Tuhan begitu kuat dalam diriku? Bukan hadirat Tuhan, bau badan kamu katanya. Dan kalau saya dulu dating, saya itu nggak boleh masuk kamar kosnya. Jadi saya kayak anjing penjaga. Berdiri di depan kamar kosnya. Kenapa? Dan nggak boleh buka kos kaki. Kalau saya buka kos kaki, ada hadirat yang lebih kuat dari Roh Kudus datang. Nah, terus dia ajarin saya, badan kamu tuh bau banget. Kamu harus lebih sering mandi. Betul, mandi gak membuat saya lebih putih. Tapi mandi membuat saya gak jadi bau. Terus sampai sekarang, saya pakai Herosin. Kenapa Herosin? Biar gak bau badan. Jadi jangan sampai waktu penyembahan, saudara menikmati Tuhan, tapi kiri kananmu nggak bisa menikmati Tuhan. Memuntah jadinya. Nah yang cowok-cowok perhatikan bau badan. Kalau belum bisa beli parfum, beli Herosin. Kalau nggak berenam di air kapur 3 hari 3 malam. Nah waktu engkau menang di 3 area ini, terus engkau mulai nyatain. Jangan baper, jangan emosi, jangan sensi kalau ditolak. Jangan langsung mau bunuh diri di atas pohon toge. Jangan. Why? Apa ya? Buat yang perempuan maupun laki-laki harus kayak bola bekel. Makin ditolak, makin menjadi-jadi. Makin ditolak, makin radikal. Emang lu doang cowok gitu? Emang lu doang cewek? Harus radikal. Oke, jangan dikit-dikit ditolak langsung ngerokok. Kenapa aku ditolak ngerokok? Kenapa ngerokok? Kenapa ngerokok? Aku ditolak. Bro, tenang aja bro, masih banyak orang bro. Oke, ya aku mau bunuh diri di pohon toge. Nggak usah di pohon toge, pohon kembang sekalian. Why? Karena gini, your rejection is your direction. Jadi kalau ditolak sama yang satu, mengucap syukur, berarti dia bukan yang terbaik. Yang terbaik Tuhan sudah siapkan. Karena your rejection is your direction. Saya, jadi pengen ketawa gue. Aku sebelum ke istriku yang sekarang, saya suka sama satu orang perempuan. Jadi saya masih ingat dia waktu itu kuliah di Bogor, di IPB, dia kirim surat. Belum masih pakai surat. Jadi kalau lagi kuliah itu, saya duduk di paling belakang, saya bacain suratnya dia lagi, taruh, dibaca lagi, sampai hafal. Lebih dari merenungkan firman Tuhan hari itu. Waktu saya nyatain ke rumahnya, dia ngomong gini, aduh Kak Victor, maaf, kakak telat. Hah, kenapa? Karena baru tadi malam, anak rohani kakak nyatain sama saya. Anak rohani,
Maaf, emosi. Maaf, kebawa emosi. Maaf. Anak rohani nggak tahu diri. Maaf, masih emosi. Emang nih anak rohani kurang ajar banget ya. Saya ngasih dia hidup, nikung lagi ya. Astaga. Harus naik lebih tinggi lagi. Saya ke gereja langsung buat peraturan baru. Anak rohani dilarang mendahului bapak rohani. Amin. Saya buat peraturan baru. Bahkan anak rohani mengorbankan yang terbaik buat bapak rohaninya. Bahkan saya bersyukur rejection itu yang membawa saya ketemu dengan istri saya, Lydia. Tangan dong. Jadi kalau ditolak cinta, jangan bilang ke Pastor Yudi, aku mau berhenti pelayanan dulu ya. Aku mau cuti. Cuti. Nah, mencari pasangan hidup adalah seni kehidupan yang tinggi antara Tuhan yang menyediakan dan saudara yang mengusahakan. Kapan waktunya saudara mulai membangun hubungan? Nah, saya sarankan saudara membangun hubungan setelah saudara penuh. You know, kehidupan kita seperti ini. Ada orang yang kehidupannya itu seperti gelas besar dan penuh. Dia dibesarkan di keluarga yang penuh kasih, keluarganya mengasihi dia. But some of them ada yang dilahirkan dengan gelas kecil dan bocor. Bicara apa? Menggambarkan keadaan seseorang yang mengalami kelaparan dan kehausan cinta. Mungkin waktu kecil dia mengalami pelecehan seks atau trauma karena kekerasan fisik oleh orang tuanya, atau mungkin juga perbandingan oleh saudara-saudaranya. Nah, jika luka ini belum sembuh, maka waktu mereka membangun hubungan, maka hubungannya nggak akan sehat. Gelas besar ini kalau membangun hubungan dengan gelas kecil dan bocor, saya minta tolong, kamu deh boleh? Oke. Boleh pegang mic-nya? Oke. Percaya, waktu pegang mic, jodoh mendekat. Udah ada? Oke. Berarti yang lain aja lah. Membangun hubungan, maka gelas kecil akan selalu menarik gelas besar ini. Kenapa? Karena dia nggak pernah mengalami kepenuhan. Dan it will dry you up. Akan sangat mengeringkan kamu kalau kamu membangun hubungan dengan yang gelas kecil ini. Nah, karena gelas kecil ini dia akan selalu menarik hidup kamu. Sangat kelihatan kalau mereka pergi ke restoran atau ke kafe, pas waktu bayar, biasanya yang gelas kecil tiba-tiba, maaf ya, kebelet ke toilet. Pas giliran bayar, aduh lupa bawa dompet. Kenapa? Karena dia selalu inginnya mengambil sesuatu. Dia nggak mau memberikan sesuatu. Itu kalau hubunganmu dengan gelas kecil ini. Nah, saya dulu, thank you. Saya dulu gelas kecil ini. But you know, dalam spiritual journey, dalam kehidupan pelayanan, saya pikir. Karena saya dulu saya mengalami kekerasan fisik oleh bapak saya. Bapak saya kalau pukul saya itu pakai rotan, terus dia kalau pukul saya itu digantung. Jadi kepala ke bawah, kakinya digantung, baru bapak saya itu pukul saya. Jadi saya itu dulu gelas kecil dan bocor. Ini dulu saya. But waktu kita ikut spiritual journey, waktu kita terlibat dalam pelayanan, saya temukan justru Tuhan mengubahkan kita menjadi gelas besar. Nah, waktu gelas besar ketemu dengan gelas besar, saya ketemu yang sekarang jadi istri saya. Yang pertama, mereka tahu siapa mereka di hadapan Tuhan. Itulah gelas besar. Yang kedua, mereka tahu potensi apa yang mereka punya. Yang ketiga, mereka tahu Tuhan mau bawa mereka kemana.
Jadi di gereja ini jangan berpikir gini, sama siapa ya? Fokus ke sini. Bangun hidupmu. Kenali potensimu, kenali identitasmu, kenali purpose-mu, maka engkau akan menjadi gelas yang besar. Dan waktu gelas besar, ketemu gelas besar, engkau ketemu the right person. Right person akan mempercepat setiap kita menggenapi masa depan kita. Right person akan membawa kita mendekat pada tujuan hidup. Wrong person menarik kita keluar dari tujuan hidup. Wrong person menghambat kita menggenapi tujuan hidup. Right person akan membawa saudara mengalami sorga sebelum waktunya. Di bumi engkau sudah mengalami sorga, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan. Kita mau ada talk show ya? Yes. Cek. Oke. Ya. Oke, teman-teman. Kita sebentar akan ada Q&A session. Nah, sama Pastor Victor dan juga Cilidia ya. Jadi biar kita lebih tahu nih mengenai bagaimana jadi pribadi yang utuh, bagaimana mungkin mencari pasangan yang ideal. Nah, teman-teman di sini juga boleh banget untuk kasih pertanyaan nanti yang akan dijawab sama Kak Victor atau Cilidia. Caranya adalah dengan masuk ke ini dia, ada QR code yang udah ada di layar ini. Teman-teman boleh scan sekarang. Nah, di situ akan masuk ke halaman Slido. Nah, di situ teman-teman boleh banget kasih pertanyaan apapun seputar bangun hubungan boleh, seputar pribadi boleh, gimana sih cara jadi pribadi yang siap untuk bangun hubungan. Boleh banget, mungkin ada yang nanya masalah percintaan mungkin ya, yang pernah ada di masa-masa pacaran gitu. Nah, boleh banget sekarang di scan dengan HP-nya masing-masing. Nah, nanti pertanyaan yang paling menarik akan kita bahas di sesi Q&A ini. Oke? Nah, kalau gitu saya mengundang untuk Kak Victor dan juga Cilidia untuk maju ke depan. Boleh kita beri aplaus sekali lagi buat Kak Victor dan Cilidia. Wah, kursinya bagus ya. Bisa dibawa ke Bandung nggak biar satu? kayak di kafe Kak, Di biar kafe-kafe. kayak Oh, kafe iya, titik iya. temu. Iya benar, titik temu. Iya, oke. Nah, ini kesempatan langka loh teman-teman, kita bisa wawancara Kak Victor dan Cilidia. Kapan lagi gitu ya. Nah, oke. Wah, ada propertinya ya. Oke, silakan. Ya, oke. Nah, teman-teman, nah mungkin kita mau belajar banyak ya dari pasangan ini, Kak Victor dan Cilidia yang udah berapa tahun Kak menikah? Kita nikah 17 tahun, tahun ini di bulan November. Wow. Pacaran 4 tahun. Pacaran 4 tahun. Ya. Wow. Di sini ada yang udah pacaran 4 tahun? Oke, mungkin belum ya. Wow. Keren banget Kak. Dan masih bertahan sampai sekarang, Ya. masih romantis juga. Betul. Itu luar biasa ya Kak. Nah, kita mau tanya-tanya nih Kak Ya. Victor, Cilidia. Mungkin yang pertama nih, kita tanya mengenai pasangan yang ideal. Nah, kalau menurut Kak Victor, bagaimana sih cara kita tahu kalau pasangan kita itu udah ideal menurut Alkitab atau menurut kacamatanya Tuhan? Nah, kira-kira tanda-tandanya apa sih Kak? Ya. Jadi kalau secara firman Tuhan, yang pasti di Korintus bilang janganlah menjadi pasangan yang tidak sepadan, yang artinya nggak punya iman yang sama. Nah, 3 hal kalau menurut saya, spiritual, karakter. Artinya itu hal-hal yang penting buat mereka. Juga tadi dia punya maturity, kedewasaan.
Karena kalau dia nggak punya kedewasaan, dia nggak punya hal yang tadi kuat dalam kerohanian, juga dalam hal karakter, pasti akan sangat seru waktu mereka membangun hubungan. Nah, tapi kan itu teorinya. Tahu dari mana bahwa benar dia punya karakter yang kuat, dia hal yang punya kerohanian yang dalam, dia punya apalagi tadi karakter, dari mana? Pacaran. Jadi bagus banget kalau punya waktu buat pacaran. Jadi pacaran itu bukan bukan momen dimana tangan kemana-mana, jalan-jalan, bukan. Justru pacaran itu bagus banget buat saling tanya, kamu visinya apa? Kalau kamu seperti ini, respon kamu seperti apa? Jadi justru dalam pacaran itu kita mengamati the realnya. Dan pacaran itu kayak gini, kayak kita nonton film ada thrillernya buat pernikahan. Jadi kalau pacarannya dia gini, waktu pacaran dia udah marah-marah, pasti nanti nikah pun dia gitu kok. Banyak yang komplain gini, Pastor Victor, kok suami saya pelit banget ya, perhitungan banget ya. Saya tanya, emang dulu waktu pacaran gimana? Sama, emang pelit banget. Itu kan udah jelas ya, thrillernya begitu, pasti filmnya gitu. Jadi pacaran itu betul melihat seperti apa thrillernya, karena pacaran thrillernya pernikahan gitu. Wow. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita sedang PDKT nih atau bahkan sedang dalam sudah pacaran gitu ya, galilah karakter dia sebanyak Setuju, mungkin ya Kak. setuju, Nah setuju. itu akan kelihatan tuh karakter Ya, aslinya, ya, betul. dan itu yang akan tercermin juga nanti ketika masuk ke pernikahan ya Kak, supaya teman-teman ini nggak kaget gitu. Oke, wow, thank you Kak Victor. Mungkin dari Cilidia ada tambahan Ci. Kira-kira gimana sih cara kita tahu kalau orang mungkin gebetan kita nih atau pacar kita itu sudah ideal menurut firman Tuhan Ci? Ideal itu nggak ada standarnya ya, maksudnya standar saya beda, standar orang lain bisa beda gitu. Jadi ideal kan gimana kita sebenarnya kan. Nah jadi benar yang tadi Kak Victor bilang, masa pengenalan itu penting banget. Ini ada tadi pertanyaannya rada mirip sama yang sebentar, saya sekalian jelasin lihat di situ ya. Iya, boleh Ci. Mirip PDKT sebentar. Yang pertanyaan PDKT part 2. Yang ini PDKT yang asik tuh sebenarnya gimana sih Kak? Supaya sebelum pacaran kita udah cukup saling kenal dulu nih. Sebelum akhirnya setuju buat pacaran. Supaya kita nggak salah dengan jatuh hati sesaat aja. Tapi pas pacaran ternyata toksik akhirnya sama-sama nyakitin. Nah jadi ideal itu sekali lagi setiap orang berbeda ya. Kalau saya nggak seneng cowok yang manja, maunya cowok itu yang kerja keras segala macam. Tapi belum tentu tuh noni kayak saya nggak kriterianya. Maksudnya pengen punya suami yang hitam gitu, Yud, sorry. Kalau saya tuh lupa tulis di kriteria saya. Dulu Saya tulisnya nggak apa tahu. tuh Ci? Noni itu lupa tulis juga atau enggak dulu tuh. Nanti saya tanya Noni ya. Tapi dulu saya pribadi, saya tuh tulis yang pertama wajib harus takut akan Tuhan nomor 1. Yang kedua harus sayang keluarga saya seperti saya sayang sama keluarga saya gitu. Cuma 2 itu, yang lainnya mah kayak kerja keras, nggak mudah menyerah itu mah lebih-lebihnya lah. Tapi saya pasti cuma cari 2 itu. Enggak lah, 3 yang paling penting itu. Saya nggak seneng cowok yang manja gitu. Kalau sekarang ya saya lihat kalau panas yang pakai payung itu bukan cewek, cowok malahan yang pakai payung. Aduh, nggak banget gitu ya. Takut hitam Ci kayaknya. Kak Victor ketawanya langsung nggak enak. Nah,
Jadi kalau mau tahu ideal supaya kita firm, oke, ini buat saya nih, ideal buat saya. Sekalian nyambung dengan gimana PDKT yang asik nih. Nah, saya mau kita pahami ini jendela Johari. Jadi saya itu dan komsel saya sangat berpengaruh. Komsel saya itu berpengaruh 80% ya sampai hari ini. Komsel waktu saya masih kuliah. Nggak usah pakai musik, nggak apa-apa ya. Musiknya boleh dikecilin aja, Mbak Dia ya, thank you. Nah, jadi kita perhatikan, waktu kita mau punya pasangan, mau punya pacar, ataupun kita bergaul dengan orang-orang di sekolah, orang-orang di komsel, orang-orang di organisasi manapun. Jadi ada hal-hal yang orang lain tidak pahami dan ada hal-hal yang orang lain pahami tentang kita. Dan ada juga hal-hal yang saya pribadi pahami dan ada juga hal-hal yang saya nggak pahami tentang diri saya sendiri. Sama kayak gelas kecil dan bocor tadi tuh. Itu kan ada di area tertutup ya. Karena kita 88% itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita. Yang kelihatan ini 12%. Kita mengambil keputusan, mengambil tindakan, berpikir kita itu dipengaruhi 88% dari pikiran alam bawah sadar kita. Jadi, kalau sekarang lagi mau PDKT, mau pengenalan, harus wajib tertanam di komsel. Wow. Tadi saya tanya Pastor Dengar ya Yudi. teman-teman, jangan lupa tertanam di komsel. Tadi saya tanya Pastor Yudi, zaman kita dulu mau pacaran, itu susah banget, banyak banget syaratnya. Sangat susah, astaga. Astaga. Dulu ya, waktu mau pacaran nih, misalnya saya sama Ida mau pacaran nih ya, kita pengumuman di depan gereja. Pacaran doang, astagfirullah. Taurat banget hari itu ya, astaga, gelo itu. Tapi sebelum pengumuman itu tuh harus berdoa dulu, nggak boleh kalau cuma berdoa 1 bulan, 3 bulan nggak boleh, 6 bulan minimal. Mas baru doa pribadi loh. Setelah itu ketemu pembina rohani yang bapain kita ya. Setelah ketemu yang bapain, itu tuh disuruh berdoa lagi, dikasih lagi waktu. Nah jadi tadi Pastor Yudi jawab saya, waktu saya tanya mau yang susah atau gampang, susahin aja katanya. Ya udah jadi wajib ikut komsel. Kenapa? Karena dalam komsel, jadi baik cowok atau ceweknya, nanti itu akan kelihatan blind spot yang kita nggak pahami tentang diri kita sendiri. Jadi ini kan soalnya area tertutup ya, kalau kita bisa lihat nih, ini yang kita sama sekali nggak tahu dan orang juga nggak tahu. Tapi ada hal-hal kalau kita ikut komsel, orang lain pahami tapi kita pahami, ini tuh bisa diperbaiki sebelum kita masuk pernikahan. Kalau bagian ini hanya Tuhan yang bisa bantu. Gitu nah, tapi at least kalau kita udah mengerti, orang lain mengerti, kita udah menang nih. Ada lagi yang kita pahami tapi orang lain nggak tahu, area private. Nah, tapi mari kita kalau bisa masuk pernikahan, kita itu udah ngerti nih jeleknya calon suami saya apa, jeleknya saya apa. Nah, bukan dari kita berdua, karena kan kalau dari kita berdua susah ya, cinta kan buta. Nah, tapi kalau ada orang-orang anak-anak komsel, ada bapak rohani, mereka tuh yang bisa lihat apa yang kita nggak bisa lihat. Karena kan kalau kita jatuh cinta, kata Agnes Monica, cinta itu nggak ada logika ya, jadi bahaya. Cinta itu gitu. Nah, jadi komsel perlu, itu sih Ya, PDKT yang setuju. asik. Wow, Setuju. keren banget gak sih teman-teman? Wow, Setuju. thank you Cilidia. Nah itu ya, mungkin teman-teman yang tadi bingung, kita sebenarnya udah ada list pertanyaan nih dan tadi Cilidia sekaligus menjawab 2 pertanyaan ya mengenai PDKT juga. Nah jangan lupa ketika teman-teman PDKT, ajak dia ke komsel, dua-duanya harus sama-sama tertanam. Supaya apa? Supaya teman-teman kita juga bisa menjagai kita, bisa melihat blind spot yang mungkin kita nggak bisa lihat dari diri kita dan pasangan kita gitu ya teman-teman. Oke, wow. Wah ternyata nggak terasa ya 15 menit. Nah kita mau bahas nih satu pertanyaan mungkin dari Slido ya. Apa bisa dibantu dari tim media? Oke. Wah ini mungkin
Ini mungkin ada yang Sama, kayaknya suka, Ini ya, Kak. kayaknya suka sama orang Cina nih. ya mungkin juga Kayaknya sama sama sangat-sangat Cina. relate ya dengan Kak Iya, Victor iya, dan iya. Cili dia. Nah, Iya. Kak, gimana sih cara membangun hubungan kalau kita beda suku, Kak? Caranya mungkin banyak dari orang tua, betul. dari keluarga, mungkin banyak tentangan. Betul. Nah, kira-kira gimana tuh, Kak? Saya harus bilang, waktu pacaran 4 tahun itu apa ya, kayak the hardest thing in my life lah, kayak sangat-sangat susah karena eh papa mamanya Lydia itu kalau nggak salah generasi kedua atau ketiga langsung dari Cinanya, langsung Tiongkok. Eh, kakek buyutnya itu naik perahu bener-bener ke Makassar. Bahkan kemarin kita sinjia ke sana, saya harus peka dengan Roh Kudus karena bersemua ngomongnya nggak pakai bahasa Indonesia. Kayak film kungfu lah saya. Kayak film kungfu. Jadi waktu kami 4 tahun itu kami udah sangat yakin, tapi kami sangat sepakat, seyakin apapun kami, kalau orang tua kami enggak sepakat, enggak mengizinkan, kami itu akan putus baik-baik. Jadi buat yang beda suku, beda apapun, seyakin apapun kita jangan kawin lari. Karena capek lari itu. Ya, jadi kawinnya di gedung-gedung aja, di restoran, jangan kawin lari. Kawin lari itu capek banget. Jadi kalau saya boleh kasih saran, eh, setelah kita membangun hubungan dengan perempuannya, laki-lakinya, kita perlu membangun hubungan dengan orang tuanya. Dulu saya masih SOT hari itu, SOT itu saya itu bela-belain gak makan, irit makan. Saya tuh sengaja kayak beliin beliin tas buat mamanya Lydia. Terus mamanya Lydia tuh baik banget, dia selalu mempromosikan saya. Mam, sekarang si Kak Victor planning ke Australia loh. Mam, jadi dia selalu dia mempromosikan saya di depan orang tuanya. Saya pikir, tapi kita ada di satu waktu, kalau bukan Tuhan, kalau orang tua nggak setuju, kita akan pisah baik-baik hari itu. Sampai pendeta datang ke rumah mami saya, teman saya datang, mami saya tetap nggak bergeming. Sampai mami itu dapat mimpi, ya saya lupa mimpinya seperti apa, tapi karena mimpi itu mami kasih izin ke kita buat menikah. Jadi gitu ya. Jadi kalau yang beda suku pasti benturannya di orang tua, saya udah tahu. Tapi saya lagi, seyakin apapun kita, kalau orang tua nggak setuju, jangan ke sana. Karena tetap kita perlu berkat dari orang tua. Itu sih kalau saya. Wah, iya bener banget ya teman-teman. Jadi restu orang tua tuh sangat penting ya Kak. Betul. Jadi walaupun secinta apa kita sama pasangan kita, tapi kalau ya amit-amit nggak dapat restu orang tua ya teman-teman, ya percayalah itu yang terbaik dari Setuju. Tuhan. Mungkin ada lagi pasangan yang lebih baik gitu teman-teman ya. Yes. Tapi bagus banget tadi kata Kak Victor, kita harus ambil hati orang tua dari pasangan Benar. kita, harus ambil hatinya, kasih dia Iya. kado, Iya, gift, benar. apapun itu supaya bisa senang sama kita gitu ya. Setuju. Oke, mungkin boleh ada satu pertanyaan lagi terakhir dari Slido. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir untuk Cilidia ya. Iya. Pacaran saat SMP atau SMA baik atau enggak? Baik Seru atau nih. enggak? Jeremy. Coba. Ini mungkin Jeremy yang mau nanya, cuma ada papa di belakang. Enggak, Jeremy. Nanti tanya langsung aja ke papa. Boleh papa? I love you, Jer. Oh Mike, boleh nggak pacaran SMP atau SMA? Wah susah jawab kayaknya papanya Ci. Nanti di rumah gitu. Bercanda aja. Oke, gimana Ci? Kira-kira boleh Dengan nggak? penuh kasih, karena kita juga punya anak 14 tahun hari ini, saya jawab 100% enggak baik. Wah, Enggak baik. teman-teman. Nah, kira-kira kenapa tuh Ci? Nggak baiknya Ci? Nah, Ya pada kaget di sini, pada shock Ci. jadi
nanti saya gabungin sama pertanyaan yang kedua ya tentang yang full itu ya, Ya. fullness. Nah, kalau kita belajar ilmu tentang otak, di dalam otak itu kan banyak bagian, ada otak besar, ada otak kecil. Nah, Tuhan itu ajaib banget. Kok bisa ya di dalam otak itu banyak fungsinya beda-beda. Saya nggak jelasin bahasanya karena waktu udah habis. Marahin Pastor Yudi ya. Saya jawab dengan singkat aja. Jadi selama masa remaja sampai 17 tahun, fungsi otak itu belum berkembang 100%. Fungsinya ya, ngerti mana yang baik, mana yang nggak baik, mana yang benar, mana yang nggak benar. Nah, tapi mungkin ke self controlnya secara emosi itu belum bisa 100% karena kan dalam otak itu nanti ada mind kan. Di dalam mind itu banyak lagi tahapnya. Memang Tuhan ciptakan, saya nggak tahu sih kalau di sekolah itu dibilang kelas 5 SD itu tuh ada perubahan besar dari perilaku dan emosi anak. Kalau mereka sebutnya berontak, kalau saya bilang oh bukan berontak. Dulu ya kalau orang lain kalau nggak belajar pasti mereka bilang ini anaknya mulai berontak kelas 5 SD. Nah tapi setelah saya pelajari bukan berontak. Ini tuh fungsi kerja otaknya nalarnya tuh udah jalan banget. Jadi kayak saya mau ke set, kalau saya jalannya itu dari A, B, C, D, E. Karena kita yang udah dewasa kan kita bisa lihat. Nah tapi kalau misalnya lu anak Caca, anak saya ya, SMP, SMA, belum bisa melihat dari A sampai Z. Mungkin baru lihat sampai G, atau bahkan cuma sampai E doang. Nah gimana mau punya pasangan? Bukannya berantem ya kalau gitu ya, malah nyakitin. Waktu kita disakitin, emosi bergejolak dong pasti. Ada keselnya, ada marahnya, segala macam. Nah, apalagi kalau di rumah orang tua itu nggak akrab sama saya gitu. Nggak membimbing saya, nggak, ya parentingnya jelek lah. Kan pasti apa kata dia itu berpengaruh ke saya 100% loh. Bahaya banget. Gitu. Nah jadi itu baru secara dari sisi otak ya, belum sisi emosional. Itu masih panjang lagi sesinya, bagaimana emosi terbentuk segala macam di umur-umur itu beda-beda. Jadi itu cuma why singkatnya, lebih baik jangan. Jadi berteman dulu aja sebanyak-banyaknya. Nah tadi Kak Victor bilang kan ada 3 tuh Ya. nyambung sama pertanyaan kedua yang full. Pertanyaan kedua yang dari Yudi, bacanya. Ya, jadi pertanyaannya ini tentang berhubungan tentang fullness ya atau kepenuhan. Kalau kita mau bangun hubungan kan berarti kita perlu udah penuh dulu nih. Apa indikasi kita atau tanda-tanda kita sudah penuh? Itu Jadi pertanyaan. betul, waktu kita mengasihi kita tuh perlu penuh. Apa artinya penuh? Silakan saya yang jawab. Kamu jawab deh. Sebenarnya tadi Kak Victor udah jawab. Kak Victor bilang mereka itu sudah tahu siapa mereka di hadapan Tuhan. Yang kedua, apa yang mereka punya atau potensi apa yang mereka punya. Yang ketiga, mereka tahu kemana Tuhan akan membawa mereka. Jadi, saya ulangi lagi ya, ini penting banget buat kita tahu. Yang pertama, saya itu tahu siapa saya di hadapan Tuhan, satu. Yang kedua, saya tahu apa potensi saya. Yang ketiga, saya tahu Tuhan mau bawa saya kemana atau tujuan hidup. Nah, jadi yang pertama harus ngerti Tuhan itu datang menghapus dosa saya. Saya itu berharga banget, saya itu spesial banget. Karena saya tahu saya berharga, makanya saya tuh nggak akan mau nih pacaran sembarangan. Saya nggak kenal, saya nggak ngerti siapa dia bisa bertanggung jawab atau enggak, dia bisa arahin saya atau enggak, dia bisa kasih saya direction atau enggak. Nah, nggak mau gitu loh. Karena saya tahu saya berharga gitu di hadapan Tuhan. Tuhan itu datang buat saya yang berdosa ini. Yang kedua, saya tahu apa yang saya punya, apa potensi saya. Sebelum ke situ berarti saya tuh harus berdamai dulu dengan diri saya sendiri. Jadi secara emosional saya tuh udah beres. Secara emosional ya, emosi itu kan banyak ya, ada kemarahan, ada apa, banyak hal, trauma lah, banyak banget. Yang ketiga, saya tahu apa tujuan hidup saya. Gitu, cara pandang saya tentang masalah-masalah yang ada dan bagaimana saya memaknai masalah yang ada dalam kehidupan saya. Wow.
Iya. Oke, wow, itu tadi jawabannya ya teman-teman. Jadi untuk apa ya jawabannya baik atau enggak mungkin belum baik karena kita sendiri masih dalam tahap pendewasaan gitu ya. Jadi bertemanlah dulu sebanyak-banyaknya, bersahabat dulu sambil kita pun juga menggali potensi kita, karakter kita, sambil kita juga mendewasakan diri kita, emosi kita ya. Karena kalau nggak dewasa nantinya akan malah saling menyakiti, betul ya Kak? Gitu teman-teman. Nah, sayang banget nih karena durasi. Oh, oke, oke. Satu lagi. Oh ya, oke. Jadi itu tadi sayang banget karena berhubung durasi sudah habis. Itu tadi pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab kita hari ini. Nah, mungkin untuk closing dari Kak Victor mau Ya. menambahkan Kak? Saya mau closing statement pakai apa? Pakai ilustrasi hati. Eh, apa? You know, kalau hati kita ada statement satu ya? Oke, enggak ada. Agak apa oke? Oke, ini dong. Nah, eh, apa yang saya mau share seperti ini. Kita buat membangun hubungan terlebih dahulu, kita harus mengalami kepenuhan terlebih dahulu. Tadi saya bilang harus jadi gelas besar terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita nggak bisa kasih apa yang kita nggak punya. Sekali lagi, dalam hubungan pernikahan suami istri, kita nggak bisa kasih, thank you banget bro. Kita nggak bisa kasih apa yang kita punya. Tadi, kalau hati saya seperti ini, berlubang, nggak penuh, nggak dapat dipuaskan oleh apapun. Apapun nggak dapat memuaskan saya. Dulu kehidupan saya gelasnya kecil dan bocor. Jadi saya pikir, pornografi akan memuaskan saya. Ternyata berapa banyak film porno yang saya tonton nggak pernah dapat memuaskan saya. Kalau hatimu seperti ini, kosong, belum penuh, apapun nggak dapat membuat engkau penuh, apapun nggak membuat engkau mempunyai kemampuan buat mengasihi pasanganmu. Engkau perlu memiliki kasih terlebih dahulu. Karena kita nggak bisa kasih apa yang kita nggak punya. Nah, engkau perlu uh, melekat, boleh dipegang, thank you. Engkau perlu hidupmu melekat datang pada sumber kasih yang besar, yaitu Yesus. Amin. Waktu engkau melekat, karena saya saya kecanduan rokok, kecanduan pornografi, saya banyak kecanduan. Saya mau begini, semua kecanduan yang saya, bahkan pornografi saya kecanduan sekitar 12 tahun, 13 tahun, enggak pernah bikin saya puas dan penuh. Aneh banget. Hanya di hadirat Tuhan, hanya di dalam Tuhan, saya mengalami kepuasan dan kepenuhan. Waktu kita punya kasih, maka kita punya kemampuan buat mengasihi. Thank you. Nah, waktu kita mulai, sudah lihat, ini dari Tuhan atau bukan, saya mau tambahkan lagi. Yang pertama, dia mengasihi Tuhan atau enggak. Karena kalau dia mengasihi Tuhan, artinya dia punya kasih untuk dibagikan. Karena hanya Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita untuk mengasihi. Yang kedua, saudara harus lihat, dia sayang enggak sama papa mamahnya. Kalau ama yang melahirkan dia aja dia enggak sayang, apalagi sama kamu. Kalau sama mamanya yang benar-benar mengandung 9 bulan, sama bapaknya mengusahakan dia sekolah yang terbaik, kuliah terbaik, dia nggak hormat, apalagi kamu. Siapa lu? Yang baru ketemu beberapa waktu. Orang tuanya udah puluhan tahun aja, membesarkan dia kurang ajar, apalagi lu. Siapa lu? Pasti nggak akan disayang, pasti nggak akan dihormati. Jelas kok, orang tuanya yang jelas-jelas main aja, dia nggak hormati. Yang ketiga, terakhir, dia mengasihi nggak sama dirinya sendiri. Makanya yang cewek-cewek,
Kalau ada cowok nembak di tempat yang bagus, udah pakai bunga mawar dari Belanda, bunga hidup, dia ngomong gini, babe, atau alasan apa, honey kali ya, honey, I just want to say I love you. Saudara ngomong gini, what? I love you? Tanya balik, do you love you? Jangan GR, kalau ada cowok bilang gini, I love you. Jangan tanya balik, do you love you? Karena kalau dia nggak mengasihi dirinya sendiri, dia nggak mungkin bisa mengasihi kita. Kalau dia nggak bisa menilai dirinya baik, dia nggak mungkin bisa menilai orang lain baik. Karena cara pandang dia akan dirinya akan menentukan cara pandang dia akan orang lain. Artinya, kalau dia nggak mengasihi dirinya, nggak mungkin dia mengasihi orang lain. Kalau dia menilai dirinya rendah, dia akan menilai orang lain rendah. Jadi, kalau ada cowok bilang gini, do you, honey, babe, ataupun apapun, I love you, tanya balik. Do you love yourself? Do you love you? Karena cara dia mengasihi dirinya, cara dia memperlakukan dirinya, cara dia mengasihi dan memperlakukan kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you banget.